Halo saudara, saya ucapkan selamat datang dalam pembelajaran forex trading kita. Ini adalah tutorial pertama Anda dalam mempelajari akan dunia forex trading. Kalau Anda sebelumnya belum pernah mengenal apa itu forex trading dan Anda sedang mencari-cari sebuah alternatif investasi yang mungkin kira-kira cocok untuk Anda atau tidak, maka Anda mendengarkan akan sebuah CD tutorial yang tepat. Sebagian dari Anda mungkin sudah pernah mendengarkan akan istilah forex trading dan hendak mencari tahu lebih lanjut lagi mengenai apakah itu forex trading, atau sebagian dari Anda bahkan mungkin belum pernah mendengar kata forex. Tetapi secara pribadi saya percaya semua daripada Anda para pendengar akan sedikit tutorial ini memahami apakah pentingnya sebuah investasi dalam kehidupan modern pada saat ini. Dan kita akan mulai mempelajari sebuah dunia investasi yang sangat luas dan merupakan sebuah pasar investasi dalam dunia keuangan yang terbesar di seluruh dunia yang mencapai 2 triliun dolar AS per harinya. Untuk itu mari saya bawa Anda untuk melihat akan tutorial ini lebih lanjut lagi. Dan ini adalah seperti saya katakan adalah movie pertama dari beberapa movie yang akan kita pelajari sepanjang Anda mendengarkan akan CD tutorial ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kusriono. Saya adalah pengasuh website belajarforex.com dan saya akan menjadi mentor Anda sepanjang Anda mempelajari akan CD tutorial ini. Baiklah, kita mulai saja slide kita yang pertama. Oke, hal yang pertama yang perlu Anda memahami mengenai apakah yang disebut sebagai sebuah investasi. Beberapa rumor yang beredar di masyarakat atau anggapan-anggapan masyarakat memandang akan investasi terlalu tinggi sebenarnya sehingga menimbulkan banyak sekali misinterpretasi sehingga acap kali merugikan kita sebagai seorang yang awam dengan dunia investasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan sebelum Anda memulai akan mengenal Anda dalam dunia investasi forex trading. 7 hal yang perlu Anda ketahui mengenai investasi. Yang pertama, salah satu hal yang paling sederhana yang perlu Anda pahami adalah berinvestasi pada dasarnya tidak sesulit yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Beberapa orang memikirkan bahwa investasi haruslah memahami atau haruslah seorang yang dilakukan oleh seorang yang amat cerdas, pintar, pandai menghitung, pintar matematika, atau mungkin bahkan memiliki grade atau strata ekonomi tertentu. Tidak demikian, saudara. Pada dasarnya sebuah investasi adalah Anda menanamkan akan modal Anda, dalam hal ini kebanyakan berupa uang, dengan mengharapkan keuntungan yang lebih besar di kemudian harinya. Jadi pada dasarnya investasi adalah menukar waktu Anda dengan keuntungan. Semakin besar keuntungan yang Anda peroleh dengan waktu yang semakin singkat, maka itu adalah tujuan maksimum dari investasi, yaitu sebuah keuntungan. Nah, ini bukanlah sebuah perkara yang sulit pada dasar saudara. Semua orang dapat melakukannya, dan hal yang paling indahnya lagi adalah investasi dapat Anda pelajari. Jadi bukanlah sebuah barang yang nun jauh di sana, atau mungkin seolah-olah hanya milik oleh kalangan warga tertentu saja. Yang kedua, tidak harus kaya untuk bisa berinvestasi. Nah, ini juga merupakan sebuah anggapan yang sangat baik sekali. Kebanyakan orang memandang bahwa untuk menjadi seorang yang berinvestasi, maka Anda harus menjadi orang yang kaya. Itu adalah anggapan yang terbalik. Memang benar bahwa kebanyakan orang kaya berinvestasi. Tapi sebenarnya sesungguhnya membuat mereka semakin kaya adalah karena mereka berinvestasi. Jadi bukan karena dia kaya lalu dia berinvestasi, tetapi sebaliknya, investasinya lah yang membuat dia menjadi bertambah kaya. Jadi dengan demikian bagi Anda yang memandang bahwa investasi hanyalah bagi orang-orang berduit, maka itu adalah hal yang sangat keliru sama sekali. Justru jika Anda tidak berinvestasi, maka Anda tidak akan dapat mengembangkan akan dana yang Anda miliki, dan pada akhirnya nanti akan membawa Anda pada kerugian yang lebih besar. Bayangkan sebuah contoh yang sederhana. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kanak-kanak, mungkin harga semangkok bakso harganya hanyalah sekitar 100 perak. 100 rupiah saja. Tetapi sekarang mungkin pada saat saya merekam akan di tutorial ini, satu mangkok bakso dihargai dengan uang 5.000 rupiah. Itu artinya sudah berkembang mencapai 50 kali lipat harganya. Nah, jikalau itu adalah beberapa puluh tahun lalu, maka sekarang pertanyaannya adalah jikalau Anda hanya meletakkan dana Anda dan tidak memutar uang Anda dalam berupa investasi. Katakan saya memiliki uang sebesar pada beberapa puluh tahun yang silam besarnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, jika saya tidak menginvestasikan uang tersebut pada lahan investasi yang cukup memberikan imbal balik yang maksimal atau menguntungkan bagi saya dengan resiko yang dapat saya minimize atau saya atur begitu rupa sehingga tidak membahayakan investasi saya, maka jika saya tidak menginvestasikan dana saya, maka uang 10 juta tersebut akan menciut besarnya
atau kehilangan artinya sebesar 50 kali lipatnya. Artinya jika pada zaman dahulu uang sebesar 10 juta rupiah dapat membeli katakanlah sebuah rumah yang sangat sederhana, maka mungkin zaman sekarang Anda tidak akan mendapatkan sebuah rumah dengan uang seharga 10 juta rupiah. Karena perkembangannya pada kenyataannya harga telah melonjak mencapai 50 kali lipat lebih mahal. Jadi pada zaman dahulu beberapa puluh tahun lalu ketika saya menaruh dana saya sebesar 10 juta rupiah, maka seharga sekarang adalah harga rumah tersebut mencapai 500, katakan kalikan dengan 50 menjadi 500 juta rupiah. Anda bayangkan bagaimana besarnya, dan jika Anda hanya menaruh dana Anda pada tabungan, maka kenyataannya meskipun jumlah uang Anda tetaplah sama, tapi besarnya akan menyusut dari waktu ke waktu dikarenakan berbagai macam faktor, dan faktor terbesar adalah masalah inflasi. Nah, saudara, jadi Anda perlu memahami bahwa Anda harus berinvestasi pada masa modern pada saat ini, dan tidak harus kaya untuk berinvestasi. Kebanyakan investasi mungkin memang membutuhkan modal yang cukup. Biasanya adalah investasi dalam dunia sektor real, misalnya sektor properti, itu membutuhkan modal yang cukup besar untuk Anda dapat memiliki sebuah tanah atau sebuah rumah. Tapi pada saat ini di mana investasi dalam dunia keuangan sudah mulai menyebar di masyarakat luas, maka biasanya tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Anda hanya membutuhkan beberapa juta rupiah untuk dapat memulai akan karir investasi Anda. Poin yang ketiga adalah mengenai masalah resiko. Beberapa orang takut untuk berinvestasi karena mereka mengira bahwa investasi adalah sebuah kegiatan yang sangat beresiko tinggi. Tapi pada dasarnya resiko itu adalah sesuatu yang dapat Anda ukur, bahkan dapat Anda minimalisasi. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ketika Anda berinvestasi, maka resiko yang ada adalah nol. Bisa demikian karena memang pada dasarnya sebuah investasi bukanlah sebuah perjudian. Pahami hal tersebut karena jika Anda berjudi maka resikonya tidak dapat Anda ukur. Hal yang paling maksimal yang Anda lakukan adalah menemukan peluang atau kesempatan yang mungkin terjadi, dan hanya sejauh itu. Tetapi dalam sebuah investasi Anda dapat melakukan berbagai macam analisa-analisa yang dapat meminimalisasikan resiko Anda, dan Anda dapat menentukan berapakah maksimum resiko yang bersedia Anda tanggung. Yang keempat, investasi tidak perlu menyita waktu Anda. Nah, ini juga adalah hal yang menguntungkan ketika Anda berinvestasi. Beberapa orang mempunyai alasan bahwa dia tidak memiliki cukup waktu untuk memanage atau mengatur akan investasinya. Pada masa di mana sekarang mobilitas begitu tinggi dan Anda hidup dalam dunia internet, maka investasi tidaklah harus demikian. Memang benar ada beberapa investasi yang sangat menyita waktu Anda, tetapi tidak semua, saudara. Ada berbagai macam jenis investasi yang tidak perlu menyita waktu Anda, bahkan tidak perlu menghabiskan jam kantor Anda, karena Anda dapat melakukannya di luar jam kantor, atau bahkan hanya menengoknya beberapa kali, beberapa saat saja, atau beberapa menit dalam setiap harinya. Dengan demikian, investasi dapat saja dan tidak perlu menyita waktu Anda sama sekali. Forex trading, salah satu jenis investasi yang akan kita pelajari kali ini, merupakan salah satu jenis investasi yang tidak perlu menyita waktu Anda, karena hanya membutuhkan beberapa menit untuk melihat pergerakan harga dan memutuskan kapan Anda harus melakukan aksi beli maupun aksi jual. Yang kelima, mengenai masalah investasi, yaitu investasi tidak mengenal jabatan, strata, gender, atau bahkan ijazah Anda. Nah, berbeda dengan dunia pekerjaan, saudara, ketika Anda melamar akan sebuah pekerjaan di posisi tertentu, maka perusahaan tentu akan menanyakan akan ijazah Anda, mungkin gender Anda, atau mungkin pengalaman Anda sebelumnya, dan berbagai macam alasan lainnya. Anda tidak perlu mengalami akan hal-hal tersebut ketika Anda melakukan sebuah investasi. Pada masa dahulu, investasi dapat dikatakan sebuah kegiatan sampingan oleh beberapa orang. Tapi pada masa ini, investasi dapat dijadikan sebuah kegiatan yang dapat memberikan Anda sebuah penghasilan yang cukup untuk hidup Anda sehari-hari, dan hebatnya lagi, meskipun memberikan penghasilan yang lebih daripada cukup, investasi tidak mengenal strata, jabatan, gender, dan ijazah Anda. Jadi, apakah Anda adalah seorang lulusan SMA, ataukah Anda seorang ibu rumah tangga, atau apakah Anda hanya seorang mahasiswa biasa, investasi dapat Anda lakukan siapapun Anda dan apapun status dan jabatan Anda pada saat ini. Tidak mengenal gender, jabatan, ijazah, dan strata Anda. Yang keenam, mengenai masalah investasi dapat dilakukan dari mana saja. Nah, beberapa orang mungkin berpikir bahwa jika saya investasi mengenai katakanlah forex trading,
beberapa orang mulai berpikir, wah itu berarti adalah instrumen keuangan. Dengan demikian saya harus pergi ke lantai bursa dan teriak sana sini seperti yang saya lihat di film untuk dapat menjalankan investasi tersebut. Itu adalah pandangan yang keliru. Pada masa ini, investasi tidak perlu Anda lakukan dimanapun. Anda tidak perlu pergi kemana-mana untuk dapat menjalankan investasi Anda. Dengan majunya teknologi sekarang dan muncul sebuah era internet, maka Anda dapat menjalankan investasi Anda langsung melalui internet. Dengan demikian, maka jika Anda memiliki sebuah komputer yang terhubung dengan internet di rumah Anda, maka Anda pun dapat menjalankan investasi Anda dari rumah. Menarik bukan saudara? Jika pada masa-masa saat ini di mana begitu banyak warga Jakarta yang sibuk memikirkan masalah kemacetan dan stres sana-sini, maka sebuah pikiran atau pandangan untuk bekerja dari rumah atau menghasilkan uang dari rumah merupakan sebuah pilihan yang sangat tepat dan masuk akal sekali dengan besar pemborosan yang kita habiskan di jalan karena kemacetan. Nah, itu dapat Anda lakukan dari rumah. Sebuah dunia investasi dapat Anda lakukan dari rumah Anda sendiri, bahkan dari kamar. Tidak perlu lagi bermacet-macet ria di jalanan, atau bahkan mungkin jika Anda tinggal di kota-kota kecil di seluruh Indonesia dan Anda berpikir bahwa investasi hanyalah milik orang-orang tertentu di kota-kota yang sudah besar dan maju, maka ini juga adalah keliru. Apabila Anda memiliki di daerah Anda memiliki sebuah koneksi internet, maka dapat kami katakan bahwa Anda sudah dapat berinvestasi tanpa perlu lagi memikirkan masalah tempat dan jaraknya. Yang terakhir adalah mengenai masalah investasi. Investasi adalah cara orang kaya dalam mengelola dana mereka. Nah, Anda dapat mengecek atau memperhatikan bagaimanakah orang-orang kaya atau mereka yang dapat dikatakan mandiri secara finansial mengelola akan uang yang mereka miliki. Mungkin ketika mereka pertama kali memulaikan kehidupan mereka bekerja. Dengan bekerja mereka dapat memiliki sejumlah besar penghasilan dan mencukupi akan kebutuhan sehari-hari mereka. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ketika mereka bekerja dan mencukupi akan kebutuhan sehari-hari mereka bukan sekedar menabung, tapi mereka menggunakan dana yang sisa yang dapat mereka miliki dengan mengembangkannya lebih lanjut. Mereka memasukkan dana yang mereka miliki pada pasar-pasar finansial berupa forex trading atau bursa saham, atau bahkan juga sektor real seperti properti, atau juga dalam mengembangkan sebuah bisnis-bisnis tertentu yang pada dasarnya merupakan sebuah jenis investasi. Nah, itu sebabnya mereka tidak lagi hidup bergantung pada penghasilan mereka, dan cepat atau lambat ketika investasi mereka berkembang dan berhasil, maka mereka dapat terbebas dari pekerjaan mereka dan memperoleh sebuah kemandirian secara finansial. Tentu saja, jika semua orang ditanyakan apakah mereka ingin kaya, maka jawabannya adalah ya. Nah, saudara, menurut Robert Kiyosaki ada dua cara di mana orang dapat mandiri secara finansial, yaitu yang pertama menjadi seorang investor, yang kedua adalah menjadi seorang pengusaha atau business owner. Nah, salah satu jalannya adalah investasi. Kita akan mempelajarinya dalam sebuah dunia yang benar-benar mungkin sebuah dunia yang sangat sophisticated sekali saya katakan, yaitu sebuah dunia forex trading.